Enak kali tuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Brigita Noviantina Baban dengan NIM 210306043 dengan mata kuliah Produksi Ternak Unggas dan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai traktus genitalia pada itik jantan yang terdiri dari beberapa organ dan fungsinya masing-masing. Yang pertama ada testis, yang ini organ yaitu organ yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Lalu yang kedua di bawahnya ada epididymis, yaitu saluran yang berbentuk melingkar yang terletak di belakang testis. Lalu di sini dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangannya sperma. Lalu di sini ada saluran vas deferens yang berbentuk seperti tali yang terlilit-lilit. Dia itu saluran untuk membawa sperma dari epididymis menuju kelenjar seminal. Lalu ini ada ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat buangan atau limbah pada tubuh baik yang berasal dari makanan maupun zat-zat beracun. Lalu yang ini ada saluran ureter yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal menuju kantung kemih. Lalu di bawah ini ada kloaka untuk mengeluarkan kotoran atau zat-zat sisa dari tubuh. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan spermatozoa atau sel sperma pada itik jantan yang terbentuk di dalam testis, organ reproduksi jantan yang terletak di dalam skrotum atau kantung zakar. Proses terbentuknya spermatozoa pada itik jantan melalui beberapa tahap. Yang pertama ada tahap spermatogonium. Pada tahap ini sel-sel germinal yang masih belum matang atau disebut spermatogonium akan berkembang biak melalui pembelahan mitosis. Sel-sel ini masih mengandung kromosom yang lengkap. Lalu tahap kedua yaitu spermatosit. Pada tahap ini setelah melakukan beberapa pembelahan mitosis, sel-sel germinal akan menjadi spermatosit sekunder. Pada tahap ini, sel ini akan mengalami pembelahan meiosis yang pertama, sehingga jumlah kromosomnya berkurang menjadi setengah. Lalu tahap selanjutnya yaitu tahap spermatid. Nah, pada tahap ini spermatosit sekunder kemudian akan membelah lagi melalui meiosis yang kedua dan menjadi spermatid. Pada tahap ini, sel sperma masih belum memiliki bentuk dan struktur yang khas seperti kepala, leher, dan ekor yang dimiliki oleh sperma dewasa. Lalu tahap selanjutnya itu tahap spermiogenesis. Spermatid yang kemudian akan mengalami spermiogenesis yaitu proses transformasi sel sperma dari bentuk yang primitif menjadi bentuk yang matang. Selama tahap ini, spermatid akan mengalami diferensiasi dan pengembangan bagian-bagian yang khas pada sel sperma seperti pembentukan kepala, leher, dan juga ekor. Lalu tahap yang selanjutnya yaitu tahap spermatozoa. Nah, pada tahap ini spermatid menjadi sel sperma yang sudah matang atau disebut juga spermatozoa. Nah, spermatozoa ini kemudian masuk ke dalam tubulus seminiferus yang terdapat pada testis dan kemudian menuju epididymis dan mengalami tahap pematangan. Nah, setelah matang sperma akan disimpan di dalam epididymis dan kemudian dikeluarkan melalui saluran kelamin saat itik jantan melakukan kopulasi atau perkawinan. Sekian dari penjelasan saya, jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.